Bangkitnya Dataran Hitam Bab 631, Pertarungan Tingkat Tinggi. Setelah mendengar pertanyaan Miria lalu melihat ke arah Minos, Celeste berpikir sejenak lalu menjawab. Yah, mengingat sedikit sekali yang kulihat tentang pertarungan antara dia dan Emlyn, aku yakin aku sedikit lebih kuat darinya saat ini. Jadi, iya, menurutku aku akan menang. Oh, apakah kamu begitu percaya diri? Miria bertanya sambil menatap Celeste dengan senyuman di wajahnya. Miria paham dari mana rasa percaya diri Celeste berasal. Lagi pula, orang seperti itu sudah berada di level 55 dan memiliki serangkaian teknik tingkat perak yang lengkap. Jadi, wanita ini diharapkan memiliki kekuatan yang mirip dengan seorang kultivator level 57 dengan serangkaian teknik tingkat hitam. Dan itu adalah perbedaan besar dari level sederhana minus 50. Jadi, meskipun pemuda ini sangat mengesankan dan semua orang di sana memahami bahwa pertarungannya tidak akan sesederhana itu, Miria memahami bahwa keunggulan ada di pihak Celeste. 6. Tapi coba kita lihat. Lagi pula dia itu monster, kata Celeste dengan nada bercanda, sudah berjalan menuju tempat Minos menunggunya. Yah, kamu sudah mencapai level 55, dan setelah pelatihan kita, aku akan mengirimmu ke pangkalan angkatan laut. Minos mulai berbicara setelah melihat wanita itu cukup dekat dengan tempatnya berdiri. Apakah kamu siap? Mendengar ini, Celeste mengangguk setuju. Ya, kamu bisa memulainya kapan saja kamu mau. Setelah mendengar ini, Stuart muda segera menarik kedua pedang tingkat menengah kelas 2 miliknya dari cincin spasialnya, menyebabkan pedang itu jatuh langsung ke tanah di depannya. Di saat yang sama, saat kedua pedang itu jatuh berdiri di tanah, dia mengambil batu dan melemparkannya sehingga dia dan Celeste bisa memulai pertarungan seperti itu secara bersamaan. Sementara itu, para prajurit pasukan elit sudah berada di sekitar sana, begitu pula Emlyn dan dua makhluk spiritual lainnya. Mereka tidak akan melewatkan pertempuran tingkat tinggi ini untuk apapun. Retakan, akhirnya, setelah beberapa saat, batu yang sebelumnya jatuh ke tanah. Pecah hingga suara yang dihasilkan mencapai telinga setiap orang di sana. Benar, bersamaan dengan ini, sebuah cincin hitam raksasa dengan cepat muncul di tempat itu, menutupi sebagian besar area tempat Minos berdiri, sehingga membawa sebagian kegelapan malam ke sana. Sementara itu, pemuda ini dengan cepat mengaktifkan semua teknik lain dalam repertoarnya, mengerahkan seluruh kemampuannya melawan lawannya. Dia telah mengaktifkan teknik pertahanannya. Secara signifikan meningkatkan karakteristik pertahanan dan serangan tubuhnya. Selanjutnya, dia mulai berlari menuju sasarannya, berniat untuk menekannya sejak awal pertempuran. Akhirnya, kedua pedangnya telah melepaskan sebagian kekuatan pedang tata ruang yang luar biasa saat mata cerah Minos mencoba menipu Celeste. Astaga! Astaga! Dengan cepat, dia mengiris udara dengan kedua senjatanya, menyebabkan dua bilah energi besar terbentuk di udara dan menebas ke arah lawannya. Saat dia melakukannya, kekuatan tak kasat mata yang ditimbulkan oleh mata Minos sudah bergegas menuju Celeste, bahkan lebih cepat dari pedang yang dikirim olehnya. Sulit dipercaya, sepertinya dia menahan diri terhadap Emlyn. Celeste berpikir dalam hati saat dia merasakan hawa dingin di kulitnya karena besarnya kekuatan mengerikan yang dilepaskan Minos. Itu lebih dari 90% kekuatanku. Itu kekuatan yang besar untuk Raja Roh level 50. Dia menatapnya tidak percaya sambil mengaktifkan tekniknya untuk menghindari serangan Minos dan tidak terlalu terpengaruh oleh lawannya. Jika dia terus seperti ini, maka pada saat dia mencapai level 51. Bukankah dia akan sekuat kultivator level 59? Dia bertanya-tanya sambil mundur beberapa langkah dan kemudian melancarkan serangan balik terhadap pedang Minos. Di saat yang sama, dia bisa merasakan sebagian energinya perlahan-lahan dilahap oleh teknik pendukung Minos. Tapi ini tidak terlalu penting sehingga dia merasa terganggu. Tidak, yang mengganggunya adalah teknik mental yang digunakan Minos, yang menyebabkan dia menggunakan banyak kekuatannya, tidak terpengaruh oleh mimpi tak terbatas. Brengsek, saya tidak memiliki teknik mental untuk melindungi pikiran saya. Jika tidak, saya tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia berpikir dengan frustrasi saat dia akhirnya berlari menuju Minos sambil menggunakan teknik serangan tingkat perak miliknya. Dia melompat ke udara saat dia melakukannya sambil meletakkan kedua tangannya setinggi pusar dan memutar teknik serangannya. Segera setelah ini, energi merah mulai terbentuk di antara kedua tangannya hingga akhirnya dia membuka lengannya, menyebabkan bola energi itu terbelah menjadi beberapa lainnya. Selanjutnya, masing-masing bola energi merah itu terbang menuju Minos sambil meninggalkan uap dengan warna yang sama, sesuatu yang menurut setiap orang di sana sangat mematikan. Pedang spasial, pedang kembar. Melihat ini, Minos tidak butuh waktu lama untuk memberikan jawabannya. Sambil merentangkan tangannya lurus ke depan wajahnya dan meletakkan kedua pedang itu secara vertikal sejajar satu sama lain. Setelah itu, dia membuat gerakan berputar, menciptakan sekumpulan bilah dan mengirimkannya ke masing-masing bola energi yang dikirim Celeste ke arahnya.
Astaga, astaga, ledakan, ledakan. Beberapa suara ledakan bergema di tempat itu. Sementara gelombang kejut dari serangan keduanya menyebabkan rambut para wanita di tempat itu menjadi acak-acakan dan pipi orang-orang yang lebih lemah di sana bergetar karenanya. Namun, meskipun sebagian besar serangan terjadi pada saat-saat terakhir itu, beberapa di antaranya terus menempuh jalur sebelumnya. Astaga, dan pada saat itu juga, kedua belah pihak harus menanggung akibat dari serangan yang berlawanan. Pertama, Stuart muda yang berhasil menghindari beberapa serangan, namun pada akhirnya masih terkena salah satu bola tersebut. Saat itu juga, dia telah meletakkan tangannya di depan bagian utama tubuhnya sambil menggunakan lebih banyak cadangan energinya untuk memperkuat pertahanannya. Namun, bola energi merah itu akhirnya bersentuhan dengan kulitnya. Segera setelah ini, ia mengembang dengan pesat, bertambah besar lebih dari 50 kali lipat. Hingga akhirnya menutupi sekeliling Minos sepenuhnya. Saat bola itu selesai mengembang, bola seperti itu mulai berputar dengan kuat di sekitar Minos, seolah-olah bola itu memusatkan semua energi spiritual di sekitarnya sebelum serangan terakhirnya. Dan ketika Stuart muda menghadapi situasi di mana dia tidak punya pilihan selain membela diri, Celeste telah terluka oleh salah satu pedang yang dikirim oleh pemuda ini. Dia menjerit kesakitan setelah jatuh ke tanah dan berguling 2 kali sambil merasakan sakit yang luar biasa di lengan kanannya. Kotoran, kenapa dia masih menyerang pikiranku? Bukankah seharusnya dia peduli dengan serangan itu? Dia bertanya-tanya dengan frustrasi karena dia merasa telah lengah sejenak setelah pedang sebelumnya melukai salah satu lengannya. Dan saat dia merasakan pikirannya diserang oleh Minos, bola energi merah yang berputar itu akhirnya mencapai puncaknya. Saat itu juga, ia mulai berkontraksi. Seolah-olah mencoba memberikan tekanan pada Minos, hingga akhirnya meledak, menghasilkan efek visual yang fantastis. Teknik ini cukup berbahaya. Minos telah memikirkannya, mengingat detail teknik yang dikembangkan Henricus Longus. Ledakan, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Pedang spasial, ledakan. Pada saat pertama, bola energi itu bersinar terang saat berkontraksi. Kemudian, pada saat ledakan terjadi, segala sesuatu tampak terkonsentrasi pada titik kecil di bagian dalamnya. Setelah itu, dalam sekejap, api merah muncul di sekitar, menaikkan suhu tempat itu secara signifikan, sementara api di antaranya akan terbakar dalam sekejap mata. Akhirnya, jeritan kesakitan keluar dari tenggorokan Minos saat dia akhirnya terlempar beberapa meter dari lokasi sebelumnya, tepat setelah mencoba menyerang inti ledakan. Bangkitnya dataran hitam bab 632, keberangkatan, dan serangan mendadak. Nyala api perlahan mulai berkurang karena kehilangan kekuatannya setelah ledakan dahsyat sebelumnya. Bersamaan dengan itu, Minos telah meluncur beberapa meter ke arah berlawanan dari Celeste, kedua pedangnya bersilangan di depan wajahnya, melindungi bagian utama tubuhnya. Saat dia meluncur mundur, dengan tubuh bagian atas sejajar dengan tanah, kecepatannya akhirnya melambat hingga dia benar-benar berhenti. Sakit sekali. Dia bergumam dengan suara pelan, merasakan sedikit luka bakar di sekitar kaki dan lengannya. Serangan dari Celeste itu memang sangat dahsyat, bahkan melebihi pertahanan yang dihasilkan oleh teknik pertahanan pemuda ini. Karena itu, bagian tubuh Minos yang paling rentan telah terbakar oleh teknik lawan, menyebabkan dia sangat kesakitan. Namun, meskipun ia terkena pukulan, Stuart muda masih cukup sehat untuk terus bertarung karena ia memiliki banyak energi untuk digunakan melawan Celeste. Dengan mengingat hal itu, dia tidak butuh waktu lama untuk kembali ke posisi menyerang, sekali lagi mencoba mendekati wanita itu, menyerangnya dengan beberapa cara berbeda sambil berusaha untuk tidak terkena pukulan lagi. Kekuatan, beberapa suara menyebar ke seluruh bagian kerajaan tata ruang, tempat Minos dan Celeste masih bertarung. Setelah hampir 10 menit penuh bertarung satu sama lain, akhirnya cadangan energi keduanya hampir habis. Akibatnya, mereka saling bertukar pukulan terakhir dalam pertempuran ini. Kekuatan, Minos kemudian meninju perut Celeste dengan keras sambil berjuang untuk berdiri tegak, meski rasa lelah menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia benar-benar berkeringat saat ini, bernapas dengan lidah keluar dari mulutnya, sementara dia mengalami beberapa luka bakar ringan di sana-sini di tubuhnya. Di sisi lain, lebam berwarna ungu terlihat di sela-sela robekan pakaian pemuda ini, tempat yang berhasil dihantam Celeste dengan salah satu teknik serangannya. Namun saat dia berjuang untuk melumpuhkan lawannya, Celeste juga melakukan hal yang sama. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah dia tampak tidak terlalu lelah, meskipun noda darah di pakaiannya jauh lebih signifikan. Namun, ini bukanlah hal yang aneh. Lagi pula, Minos menggunakan teknik pedang. Hal seperti itu tidak diragukan lagi lebih rentan terhadap cedera semacam ini daripada teknik Celeste yang berfokus pada ledakan dan kekerasan. Akhirnya, selama Minos bisa terus bertarung sambil menyerap energi lawannya, dia hampir kehabisan tenaga pada saat ini, dalam kondisi yang lebih buruk dari lawannya. Tapi itu hanyalah hal yang diharapkan terjadi dalam situasi ini.
Itu karena efek dari seni melahapnya tidak terlalu signifikan pada orang sekuat Celeste, seseorang yang memiliki energi spiritual 2 kali lebih banyak darinya. Akibatnya, dalam menghadapi lawan yang memiliki energi lebih besar darinya, pemuda ini belum mendapatkan keuntungan yang jelas dalam pertarungan tersebut, terlepas dari semua keistimewaan yang dimilikinya. Selain mampu mencuri sebagian energi lawan dan memperlambat kecepatan geraknya, ia juga memiliki teknik mental untuk menyiksa Celeste. Bagaimanapun, setelah menerima pukulan yang dilempar oleh Minos, Celeste mundur selangkah sambil merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Namun, hal seperti itu sudah jauh lebih lemah dibandingkan pukulan sebelumnya, dan dia telah menahannya tanpa rasa tidak nyaman di tubuhnya bertambah banyak. Mari kita akhiri pertarungannya, dia bergumam pelan ketika beberapa tetes keringat jatuh dari rambut coklatnya. Di saat yang sama, dia melihat wajah Minos yang menunjukkan ekspresi kelelahan. Setelah pengamatan singkat ini, dia menggunakan teknik serangan keduanya, yang berfokus pada pertarungan tangan kosong, untuk melancarkan tamparan di dadanya. Setelah itu, seiring dengan suara pelan rasa sakit yang menyebar di tempat itu, tubuh Minos terlempar ke belakang sejauh 2 meter hingga ia terjatuh terlentang, hampir pingsan. Kamu menang, ucapnya dengan nada serak, nafasnya cepat, sambil mencoba melihat ke arah Celeste. Dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya sementara pandangannya agak kabur. Namun dia masih mencoba melihat wanita itu, yang sudah berdiri dengan tangan di atas lutut, batuk seteguk darah. Itu cukup sulit ya? Batuk, kamu sangat gigih, ucapnya di tengah batuk dan nafasnya yang tidak teratur, mengingat Minos tidak pernah mundur dari pertarungan. Bahkan ketika dia menerima pukulan, dia berusaha keras untuk tidak kehilangan ketenangannya dan membuka lebih banyak ruang bagi lawannya. Sebaliknya, ketika berada dalam situasi seperti itu, ia biasanya berusaha memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan pukulan yang lebih menentukan kepada lawannya. Oleh karena itu, wanita ini cukup menderita, meskipun dia sedikit lebih kuat darinya. Saat keduanya berbicara perlahan, yang satu tergeletak di tanah dan yang lainnya hampir berlutut, Abi berlari menuju tempat itu. Minos, biar ku bantu, ucapnya manis, sesaat setelah mendekati tubuh pacarnya yang kelelahan. Mari kita istirahat beberapa jam sebelum kembali ke kota kering. Dia berkata sambil menggendong pemuda itu di pangkuannya dan mulai menggendongnya ke arah rumah danau. Baiklah. Selamat menikmati istirahatmu juga, Celeste. Komentar singkatnya sambil melihat ke arah wanita itu. Setelah saya selesai istirahat, saya akan mengirim Anda ke pangkalan angkatan laut. Oke. Setelah itu, semua orang yang menyaksikan atau berpartisipasi dalam pertempuran itu tersebar ke seluruh kerajaan tata ruang, pergi berlatih, berkultivasi, atau beristirahat. Beberapa jam kemudian, Minos dan kedua wanita itu meninggalkan kerajaan tata ruang dan kembali ke kota kering. Setelah melakukannya, tidak lama kemudian Celeste meninggalkan kota kering dan berjalan ke pangkalan angkatan laut, menggunakan monster tentara yang berada pada tahap keempat budidaya. Dia bisa berjalan ke markas itu sendiri lebih cepat daripada menggunakan binatang itu, tapi itu akan memakan sedikit perbedaan, tepatnya, kurang dari 1 jam. Dan karena ada keuntungan jika tidak menggunakan energinya untuk melakukan perjalanan seperti itu, dia mengikuti salah satu tunggangan yang tersedia di kantor pusat. Tapi saat wanita ini diam-diam melakukan perjalanan ke bagian barat dataran hitam, sekelompok 3 gerbong biasa tiba di sekitar kota kering pada saat ini. Dalam rombongan ini, ada sekitar 12 orang yang bepergian dengan ketiga alat transportasi tersebut, masing-masing berpakaian seperti yang biasa terlihat di desa-desa kecil di kawasan ini. Di sisi lain, selain pakaiannya yang cukup umum, masing-masing masyarakat tersebut memiliki budidaya yang juga setara dengan standar daerah. Ada 11 prajurit spiritual di sana, dan hanya orang terakhir dalam grup yang sudah berada di tahap kelima. Namun, bahkan individu tersebut hanya berada di level 41. Dengan demikian, kelompok ini dapat dengan mudah berintegrasi ke kota kecil atau desa manapun di wilayah ini tanpa menarik perhatian. Kolonel Payne, kota kering hanya berjarak 100 km dari tempat kita berada. Salah satu dari orang-orang itu berkata sambil membuka jendela kereta dan berkomunikasi dengan orang terkuat di kelompok itu. Itu bagus. Ayo mendekat sedikit, dan kemudian kita akan meninggalkan gerbong kita. Orang berlevel 41 itu hendak mengatakan sesuatu lagi ketika tiba-tiba, suara udara terputus terdengar di seluruh area itu. Segera setelah mendengar suara itu, orang-orang yang berdiri di luar gerbong melihat 2 anak panah panjang menghantam tanah tepat di depan mereka. Setelah melihat ini, binatang buas yang menarik ketiga gerbong itu mengeluarkan suara aneh saat mereka memperlambat kecepatannya dengan cepat hingga berhenti. Sial, apa yang baru saja terjadi? Seseorang dalam kelompok itu berteriak dengan sikap tidak puas. Pada saat yang sama, sebagian wajahnya menempel di lantai gerbong itu dan beberapa koper di atas seluruh tubuhnya. Namun, ketika orang itu dan orang lain mengeluh dengan marah atas apa yang baru saja terjadi, 3 pria muncul dari arah berbeda dari ketiga gerbong tersebut. Bandit,
Benar-benar, bahkan ada bandit di tempat ini? Bangkitnya Dataran Hitam bab 633 penculikan. Hei, kalian, tenanglah. Apa yang sedang kalian lakukan? Dari mana asal kalian? Apa yang kalian inginkan? Salah satu dari prajurit spiritual yang bepergian dalam kelompok itu bertanya sambil melihat ke arah salah satu dari tiga pria itu. Pada saat yang sama, setiap orang memiliki ekspresi hati-hati di wajah mereka, tidak tahu seberapa kuat pihak musuh, atau apakah orang-orang itu bandit atau bukan. Namun, mengingat di mana mereka berada, kebanyakan dari mereka lebih cenderung berasumsi bahwa orang-orang seperti itu tidak jauh lebih penting daripada mereka dalam hal budidaya. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka tidak takut pada orang-orang itu, meskipun mereka terkejut ketika didekati seperti itu. Tapi sementara sebagian besar dari orang-orang itu melihat ke arah ketiga pria yang memiliki wajah tajam, hal yang sama tidak berlaku untuk pemimpin kelompok. Kultivator level 41 ini dapat merasakan bahwa ketiga pendatang baru itu adalah jenderal spiritual, masing-masing jauh lebih kuat darinya. Akibatnya, dia agak ketakutan saat ini. Berjuang untuk memahami mengapa kelompoknya sangat tidak beruntung karena bertemu dengan orang-orang jahat yang jauh lebih kuat dari mereka. Kotoran, apakah sudah ada bandit yang beroperasi di tempat ini? Dia bertanya-tanya sambil dengan tenang keluar dari gerbongnya. Kalian bertiga, apakah kalian tuli? Siapa kalian? Orang yang sama dari sebelumnya menanyakan hal ini dengan nada tegas sementara salah satu tangannya sudah siap untuk menghunus pedang yang ada di pinggangnya. Namun, tidak satupun dari ketiga pria tersebut menjawab pertanyaan apapun yang diajukan oleh orang-orang yang bepergian dengan ketiga gerbong tersebut. Sebaliknya, ketika mereka sudah cukup dekat dengan tempat itu untuk merasakan gejolak orang-orang itu dan tidak memperhatikan bala bantuan. Ketiga pria itu segera mengambil tindakan. Mereka mulai melepaskan tekanan kultivasi mereka secara bersamaan, menyebabkan sejumlah besar energi spiritual muncul di langit tempat itu. Kemudian, benda-benda seperti itu mulai mengalir menuju tanah, tempat 12 orang itu berada. Brengsek, mereka bahkan tidak mau bernegosiasi. Pria level 41 itu berpikir sendiri ketika wajahnya menjadi sangat pucat dan keringat mulai mengalir di dahinya. Namun dia tidak membuang banyak waktu dan segera mulai melakukan serangan balik. Dia mungkin tidak lebih kuat dari orang-orang yang baru tiba itu. Tapi setidaknya dia tidak akan membuat tugas mereka lebih mudah. Di sisi lain, tidak peduli seberapa kecil peluangnya. Dia setidaknya akan mencoba menggunakan 11 orang lainnya untuk menguntungkannya untuk mencoba melarikan diri dari tempat sialan ini. Sial, kita menendang pelat besi. Memalukan sekali. Sudah selesai. Beberapa suara sedih bergema di tempat itu ketika orang-orang menyadari apa yang terjadi, tepatnya kekuatan lawan. Kelompok itu terdiri dari orang-orang di level 36 hingga 41. Namun sisi lain memiliki 3 kultivator di level 44. Jadi, peluang mereka praktis tidak ada di tempat ini. Dan seperti yang diharapkan, masing-masing dari 11 orang tersebut telah kehilangan harapan saat mereka merasakan tangan energi besar itu menekan mereka. Kotoran, disinilah aku mati. Salah satu dari mereka berpikir sebelum pingsan. Brengsek, tolong jangan lakukan ini. Apakah kamu tahu dari mana kami berasal? Kami dari... Orang berlevel 41 itu berteriak ketika dia merasakan tekanan kuat di kepalanya. Tetapi ketika dia berada di tengah-tengah pidatonya, dia kehilangan penglihatan dan pingsan. Salah satu dari 3 pria itu bertepuk tangan 2 kali dan kemudian berkomentar dengan puas. Kerja bagus, teman-teman. Sekarang, mari kita kembalikan orang-orang ini ke kamp dan mencari tahu siapa sebenarnya mereka. Baiklah, Sersan Terry. 2 lainnya berteriak sebelum mereka mulai bergerak di sekitar lokasi itu, mengumpulkan 12 mayat tak sadarkan diri di 3 gerbong tersebut. Setelah beberapa waktu, ketiga prajurit tentara Dataran Hitam yang telah mendekati bentuk kelompok itu sebelumnya akhirnya kembali ke salah satu kamp di sekitar kota kering. Beberapa minggu lalu, Minos telah mengirimkan beberapa prajuritnya untuk membuat kamp kecil yang dibangun dalam jarak 100 hingga 200 km dari batas luar Kubah setempat. Namun kelompok tentara tersebut tidak banyak, karena hanya terdapat 100 tentara di masing-masing kelompok dari 6 kelompok yang ditempatkan secara strategis di sekitar kota kering. Selain itu, kelompok-kelompok ini terdiri dari prajurit spiritual tingkat tinggi dan jenderal spiritual tingkat rendah, yang dapat bertindak melawan kelompok yang lebih kecil dan lebih lemah atau mengirimkan informasi ke markas besar. Akibatnya, beberapa tentara dari Black Plain Army sudah tersebar di sekitar pinggiran wilayah kota kering, di mana mereka bisa bertindak lebih cepat dan aman. Dengan berada cukup dekat dengan kota kering, siapapun yang berada di atas level 40 akan menyadari kubah itu dan rasa ingin tahunya akan timbul. Jadi, mencegah kelompok berbahaya memasuki area terdekat dari tempat itu sangatlah penting saat ini. Tak hanya itu, Minos juga memperkirakan akan terjadi perang dalam waktu dekat. Akibatnya, kelompok-kelompok ini akan menjadi cikal bakal kamp improvisasi pasukannya di sekitar wilayah ini di masa depan, yang akan bertanggung jawab menjaga keamanan kawasan di sekitar kota kering.
Adapun kenapa hal seperti itu belum pernah dilakukan sebelumnya, ya, karena berbagai faktor. Di antaranya adalah jumlah tentara dan kemungkinan bahwa hal ini akan menarik perhatian lebih dari yang diperlukan. Pertama, tidak banyak tentara di angkatan bersenjata sampai beberapa bulan yang lalu. Faktanya, jumlahnya meningkat 2 kali lipat dalam 5 bulan terakhir. Kedua, menyebarkan banyak tentara di dataran hitam dapat menarik perhatian para pelancong yang biasanya tidak pergi ke kota kering. Dan karena pada saat itu belum ada yang menemukan tempat ini, memiliki benda seperti itu dapat mempercepat proses ini. Tapi bagaimanapun, waktu terus berlalu, dan sekarang, Minos merasa ada gunanya menggunakan strategi semacam ini. Akibatnya, kelompok sebelumnya telah diculik oleh salah satu kelompok kecil tentara dari kamp tentara sementara tersebut. Bagaimanapun, strategi seperti itu sudah dijalankan. Dan pada saat ini, salah satu kopral tentara sedang berlari melewati kamp sementara kecil itu, menuju sekelompok orang tertentu. Sersan Terry, orang-orang itu sudah bangun sekarang. Kopral segera berkata, baiklah, mari kita lihat dari mana orang-orang itu berasal. Terry berkomentar sambil meletakkan kendi berisi air di atas meja kayu kecil di tenda tempat dia dan sersan lainnya berada saat ini. Setelah tentara dari kamp sementara ini mulai bekerja di sekitar wilayah ini, mereka akan menghentikan kelompok manapun yang melakukan perjalanan menuju kota kering dari waktu ke waktu. Jika ada orang yang pergi ke arah yang berbeda, para prajurit ini hanya akan mengawasi mereka sebentar dan tidak melakukan apapun terhadap orang-orang tersebut. Jika tidak, setiap pelancong yang tidak lebih kuat dari Raja Spiritual level 50 akan menerima perlakuan yang sama seperti 12 orang tersebut. Sebagian besar orang yang mengalami hal ini hanyalah orang biasa. Tetapi kelompok tentara ini tidak dapat menganggap enteng karena alasan ini. Lebih baik menciptakan sedikit kesalahpahaman dengan orang-orang biasa daripada membiarkan orang-orang berbahaya. Anggota keluarga bangsawan terlalu dekat dengan kota kering. Itu sebabnya mereka tidak hanya membunuh orang-orang itu tetapi juga melumpuhkan mereka. Setelah interogasi singkat, jika orang-orang tersebut tidak berbahaya, mereka akan dikirim perlahan ke kota kering, di mana mereka dapat memiliki kesempatan untuk tinggal di kota tersebut. Tapi kalau ancaman, mereka akan langsung masuk penjara. Namun demikian, para prajurit melakukan apa yang diperlukan untuk bertahan hidup, melindungi keluarga mereka, gaya hidup, Jadi, tidak butuh waktu lama bagi Terry untuk mengetahui siapa sebenarnya 12 orang itu. Bawahan keluarga Brown, ya? Terry berkomentar dengan suara rendah sambil melihat ke arah dua individu lain yang beraksi bersamanya. Yah, tidak butuh waktu lama untuk hal ini terjadi. Tuan Muda mengirimkan permintaan kemerdekaan lebih dari sebulan yang lalu. Orang lain berkata sambil berpikir. Baiklah, itu sudah diperkirakan. Tapi sekarang kita harus mengirimkan surat ke pos tembok timur agar hal ini dilaporkan kepada Tuan Muda. Bangkitnya Dataran Hitam bab 634, alasan. Kami akan meminta beberapa tentara dari pos di tembok itu untuk datang ke sini dan menangkap orang-orang ini. Terry berkata sambil melihat ke samping, di mana ada sebuah bangunan yang dikelilingi jeruji baja, di mana beberapa orang berada. Aku akan melakukannya secepat mungkin. Salah satu dari mereka berkata, sebelum berjalan menjauh dari dua sersan lainnya. Sementara itu, kedua orang tersebut terus berbincang dan mengamati orang-orang yang ditahan di kamp sementara tersebut. Sersan Terry, apa pendapat Anda tentang kelompok keluarga Brown ini? Apakah ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar bagi tentara? Terry kemudian menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Tidak. Lagi pula, kedatangan kelompok ini ke sini berarti kita masih berada dalam skenario di mana keluarga Brown tidak akan mengirim pasukan untuk merebut tempat ini dalam waktu dekat. Oh, sesuai rencana Tuan Muda, jauh lebih baik keluarga kerajaan mengetahui tempat ini hanya setelah kita meminta kemerdekaan. Keduanya kemudian melanjutkan pembicaraan tentang hal ini sambil menunggu giliran kerja berikutnya, saat mereka harus berkeliling. Di daerah itu lagi, apa yang mereka bicarakan berkaitan dengan mengapa Minos mengirimkan permintaan kemerdekaannya kepada keluarga Brown sebelum organisasi ini sempat mengetuk pintu mereka. Minos memutuskan untuk melakukan ini karena dia yakin konsekuensi jika keluarga Brown mengetahui perubahan di Dataran Hitam melalui mereka akan jauh lebih baik bagi kota kering. Selama dia bisa meminta kemerdekaan sebelum keluarga Silva menghubungi keluarga tersebut tentang ancaman di wilayah pemuda ini, situasinya tidak akan terlalu merugikan pihak Minos. Bagi penguasa ini, jika keluarga Brown mengetahui apa yang terjadi di Dataran Hitam melalui keluarga Silva, organisasi kerajaan ini akan melawannya dengan sekuat tenaga, dengan alasan pemberontakan atau semacamnya. Dan ini akan sangat buruk bagi Minos karena sejak saat itu, tidak akan ada lagi alternatif atau rencana yang dapat menunda konfliknya melawan kekuatan tersebut. Di sisi lain, jika dia menyampaikan kepada keluarga kerajaan bahwa dia tertarik untuk mencapai kemerdekaan Dataran Hitam, ada dua kemungkinan baginya. Salah satu pilihannya adalah Raja memberikan kemerdekaan kepada Dataran Hitam. Setelah itu kemungkinan besar mereka akan mendapat banyak masalah dengan mengklaim bahwa Minos telah menipu mereka.
Lagi pula, ketika suatu negara merdeka, salah satu hal pertama yang terjadi adalah aliansi dengan keluarga kerajaan lain dan organisasi besar. Paling tidak, akan ada pengakuan eksternal terhadap negara tersebut sebagai negara yang merdeka. Dan ketika hal ini terlaksana, akan jauh lebih sulit untuk kembali dan mencoba membenarkan perang melawan pemberontak. Artinya, keluarga kerajaan memerlukan pembenaran minimal untuk bertindak, atau hal buruk bisa terjadi. Jadi, opsi pertama ini akan sempurna untuk Minos. Namun pemuda ini tahu bahwa hal ini sangat tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, ia berharap alternatif kedualah yang benar-benar terjadi. Kedua, keluarga Brown akan mengirimkan kelompok untuk menyelidiki alasan permintaan kemerdekaan. Dalam skenario seperti itu, dia bisa mengulur waktu sebelum disebut pemberontak oleh keluarga kerajaan setempat, sesuatu yang pasti akan bermanfaat baginya. Tidak hanya itu, jika keluarga kerajaan mengetahui perubahan lokal karena dia, kemungkinan besar kekuatan ini akan mencoba bernegosiasi sebelum menyatakan dia sebagai pemberontak. House Brown mungkin akan mencoba membuat pemuda ini membayar sebagian besar pendapatannya dalam bentuk pajak dan dijamin untuk terus menjadi penguasa negeri ini. Dengan itu, Minos bisa bernegosiasi dengan mereka untuk sementara waktu hingga akhirnya pihak lain kehilangan kesabaran dan melakukan apa yang harus mereka lakukan. Dan dalam pilihan ini, meskipun keluarga Silva menyampaikan kepada mereka tentang keanehan di kota kering, hal itu tidak akan banyak mengubah situasi. Itu karena jika Minos bernegosiasi dengan mereka, maka Brown mungkin akan berusaha mencapai kepentingan mereka dengan cara yang lebih murah dibandingkan perang melawan pemberontak. Untuk itu, Minos telah mengirimkan surat sebelumnya, sesuatu yang dia harap akan lebih banyak memberikan hasil positif daripada negatif. Bagaimanapun, tak lama kemudian kedua prajurit itu selesai membicarakannya dan menuju ke wilayah tenang di bagian dataran hitam itu. Waktunya kembali bekerja. 2 hari berlalu dengan cepat. Saat ini, matahari sedang berada pada puncaknya di kota kering, sementara Minos memanfaatkan waktu istirahat kerjanya saat ini untuk menikmati beberapa menit bersama salah satu pasangan seksualnya. Pemuda ini menjadi lebih energi setelah mencapai tahap ke-6 kultivasi, membuatnya lebih mampu memuaskan semua wanita setiap hari. Oleh karena itu, dia menjadi lebih memahami bagaimana beberapa individu dapat memiliki begitu banyak wanita, meskipun jumlah jam dalam satu hari terbatas. Waktu itu relatif, dan dengan kekuatan yang lebih besar, seseorang dapat menggunakan setiap detiknya dengan lebih efisien. Jadi, dia menjadi jauh lebih baik dalam mengatur waktunya dan dapat memuaskan dirinya sendiri dan pasangannya dalam waktu yang lebih singkat dari yang biasanya dia perlukan sebelumnya. Tapi jangan salah, lebih sedikit waktu tidak berarti lebih buruk. Itu tidak lebih dari peningkatan kualitas, yang dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pengalaman luar biasa bagi semua mitra. Tapi tentu saja, jika dia ingin menghabiskan sepanjang hari melakukan hal ini, yang harus dia lakukan hanyalah mengurangi intensitasnya sedikit, dan segalanya bisa saja terjadi. Bahkan mengingat beberapa rekannya tidak memiliki tubuh sekuat miliknya. Dan karena itu, pemuda ini selesai melakukan hal itu saat ini sambil mengebor gua basah mendi. Dengan begitu, kamu akan menghancurkanku. Aku keluar. Erangan kenikmatan bergema di ruangan tempat Minos dan Mendi berada saat ini, ketika wanita ini berdiri diam, kakinya gemetar, dan dia melakukan semua pekerjaan. Akhirnya, Minos menciumnya dengan panas, pada saat yang sama, ketika mereka berdua sampai di sana sekali lagi, sementara dia berada di bawah dan dia di atas, saling berhadapan. Muncrat, saat itu juga, bunga Mendi tidak tahan lagi dengan sensasi intens di dinding dalam dan luarnya ketika tiba-tiba sejumlah besar nektar mengalir darinya. Sementara itu, Minos memenuhi rahim wanita di bawahnya sementara tongkatnya masih bergetar di dalam gua yang lembab itu. Lalu, setelah memandangi wajah Minos beberapa detik, Mendi mengatakan sesuatu, masih merasakan kenikmatan dari tindakan sebelumnya. Kamu berubah menjadi binatang buas setelah mencapai level 50. Mendengar itu, Minos melihat senyum nakal di wajah Mendi dan menyeringai. Senang rasanya mengetahui bahwa pasangan seksnya menikmati pengalaman itu sama seperti dia. Jadi, dia tidak bisa menahan senyumnya saat dia perlahan menarik tongkatnya keluar darinya. Tak lama kemudian ia berdiri tegak di samping Mendi, meninggalkan wanita itu dalam posisi prima untuk menemui adik laki-lakinya yang terkontaminasi cairan keduanya. Dia kemudian berpindah dari tempat itu dan berkata dengan cepat, biarkan aku membersihkannya. Mendengar hal itu, Minos hanya memejamkan mata dan membiarkan wanita itu melakukan pelayanan tersebut, semakin memuaskannya. Ia kemudian menggunakan salah satu tangannya untuk memegang rambut indah Mendi sambil mulai memikirkan beberapa hal yang serius. Besok pagi, aku harus pergi ke kota perairan untuk menandatangani perjanjian itu dengan ayah Mendi dan tetua tertinggi keluarga Hayes. Tapi sebelum itu, kupikir sebaiknya aku memeriksa masalah para pengawal kerajaan itu. Berasal dari ibu kota, apa yang dilakukan keluarga Silva? Sayang sekali pasukanku memiliki jumlah yang begitu kecil. Kalau tidak,
Aku sudah bisa memiliki beberapa mata-mata yang mengawasi masing-masing keluarga bangsawan setempat ini. Tetapi karena saya tidak bisa melakukan itu, saya terpaksa tetap bertindak dalam kegelapan. Itu benar-benar masalah. Tidak ada yang bisa dilakukan. Saya akan melihat dengan keluarga Miller apa yang terjadi dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan mengenai surat masalah ini. Oh, kamu menyukainya ya? Mendy mengeluarkan lollipop besar dari mulutnya dan mengatakan itu sambil menatap Minos. Tentu, siapa yang tidak ingin berada di tempatku? Hehe. Tapi bagaimanapun juga, karena kita sudah selesai di sini, aku baru akan menemuimu besok pagi. Tapi jangan tunda lagi. Aku ingin kembali ke sini sebelum gelap. Bagus. Bangkitnya Dataran Hitam bab 635, ketegangan sebelum pertempuran. Saat Minos dan Mendy sedang mempersiapkan perjalanan ke kota perairan untuk menyelesaikan kesepakatan antara Dataran Hitam dan keluarga Hayes, Ellen dan Elena berada di Pulau Batu untuk mempersiapkan pertempuran. Jika dilihat sekilas, orang yang tidak menaruh curiga akan berpikir bahwa kedua pihak yang bertikai di pulau itu, House Nash dan House Allen, sedang melakukan gencatan senjata, mungkin dalam upaya untuk mencapai perdamaian. Namun, mereka yang memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang konflik antara kedua kelompok ini akan mengetahui bahwa kenyataannya jauh lebih pahit. Tidak ada gencatan senjata di antara lawan-lawan tersebut. Sialnya, tidak ada upaya dari salah satu pihak untuk mencari kesepakatan yang bisa menyelesaikan konflik. Apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah menurunnya ketegangan beberapa minggu lalu, sehingga menimbulkan Fata Morgana ini. Namun setelah berminggu-minggu keadaan relatif damai dan ketegangan mereda bagi puluhan juta warga Pulau Batu yang harus menghadapi konsekuensi konflik tersebut, situasinya perlahan berubah. Hal itu jauh lebih penting bagi sekutu keluarga Nash, yang sejak awal mengetahui bahwa pihak House Allen hanya mengambil satu langkah mundur untuk mengambil dua langkah maju di masa depan. Karena pengetahuan mendalam tentang musuh-musuh mereka, pihak Ellen menjadi semakin tegang dari hari ke hari. Akibatnya, mereka bersiap menghadapi sesuatu yang besar yang akan terjadi kapan saja. Di istana keluarga Nash, Ellen dan Elena berada di aula bersama beberapa orang lainnya, membicarakan informasi terbaru yang dimiliki mata-mata mereka mengenai pergerakan aliansi keluarga Allen. Orang-orang di ruangan itu adalah anggota dari beberapa keluarga bangsawan di Pulau Batu. Organisasi yang bersekutu dengan Elena karena produk dari Dataran Hitam yang diperdagangkan wanita ini di negara bagian ini. Namun selain orang-orang tersebut, ada juga beberapa tokoh penting dari House Nash, seperti ayah Ellen, tetua tertinggi keluarga bangsawan ini. Mata-mata keluarga Hoffman telah mengetahui bahwa House Allen telah mengumpulkan anggota berpangkat tinggi selama beberapa minggu terakhir. Seseorang di tempat itu berkata sambil memasang ekspresi serius di wajahnya. Selain itu, masing-masing sekutu keluarga bangsawan sedang mempersiapkan beberapa gerakan dalam beberapa minggu mendatang. 6. Kelompokku juga punya informasi serupa. Kami telah diberitahu bahwa keluarga Gibbs mengadakan latihan militer beberapa hari yang lalu, yang hanya diikuti oleh individu di atas level 45. Juga, kami memiliki informasi tentang beberapa raja spiritual dari kekuatan tersebut yang telah hilang selama berminggu-minggu. Itu benar. Kelompokku tidak memiliki informasi tentang keberadaan 29 raja spiritual dari sekutu keluarga Allen. Mereka bisa berada di mana saja. Saat orang-orang aktif membicarakan masalah ini, Ellen dan Elena duduk berdampingan di ruangan itu, berbicara dengan suara pelan satu sama lain. Saya pikir sebaiknya saya tinggal di sini, di istana ini selama beberapa hari ke depan. Saya yakin keluarga Allen mungkin akan bertindak melawan Anda sebelum organisasi lain dalam aliansi kita. 6. Mungkin. Bagaimana persiapanmu? Elena lalu menjawab. Aku sudah menyiapkan segalanya untuk meninggalkan Pulau Batu. Aku hanya menunggu langkah keluarga Allen ini. Lalu, aku akan kembali ke wilayah Minos. Begitu. Kuharap aku bisa bertemu denganmu secepat mungkin, tapi kurasa setidaknya untuk tahun depan, aku tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Ellen berkata sambil menutup matanya karena khawatir. Jangan khawatir, kita memiliki beberapa raja spiritual, dan keluarga Allen tidak akan bisa menyakiti kita dengan mudah. Aku tahu. Dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba salah satu orang di ruangan itu akhirnya mengakhiri acara itu. Baiklah, teman-teman, persiapkan pasukanmu sebaik mungkin selama beberapa hari ke depan. Akhirnya, saya menyarankan agar setiap keluarga kita mengirim salah satu raja spiritual kita ke sini, Batu Tua. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Allen memutus pasokan sumber daya kita. Saya setuju. Iya, kita harus melakukan itu. Seperti yang selalu dikatakan keluarga Parker kami selama 5.000 tahun terakhir. Allen yang baik adalah Allen yang sudah mati. Kalau begitu kita tidak akan langsung mundur saat ini. Dan tidak lama kemudian orang-orang itu bubar. Masing-masing berangkat menjalankan tanggung jawabnya masing-masing agar siap menghadapi pergerakan musuh. Sementara itu, 2 hari berlalu. Sementara itu, Celeste sudah beradaptasi dengan kenyataan barunya di pangkalan Angkatan Laut Black Plain Army, di mana dia harus siap melawan musuh setiap saat.
Setelah dia tiba di tempat ini dan Ernest menuju markas rahasia Kota Kuning, Celeste mengetahui bahwa sebagian besar waktu, tempat ini harus berurusan dengan beberapa kelompok binatang. Binatang buas itu tertarik dengan banyaknya makanan yang disimpan di pangkalan ini. Dan meskipun penghalang pertahanan yang diciptakan oleh susunan tingkat 2 tingkat menengah sudah cukup untuk menghentikan binatang-binatang ini, tidak akan baik jika makhluk-makhluk ini mulai berkerumun di sekitar. Karena itu, kelompok binatang buas dari wilayah dataran hitam ini akan terus-menerus berdatangan ke pangkalan ini, dan para prajurit di pos ini harus menghadapi mereka. Dan meskipun dia tidak harus bertindak melawan binatang buas ini, Celeste tetap harus waspada. Lagi pula, selalu ada kemungkinan bahwa musuh akan mengintai sementara prajurit yang lebih lemah menghadapi situasi yang berkaitan dengan binatang buas ini. Oleh karena itu, dia telah bekerja lebih keras akhir-akhir ini dibandingkan 300 tahun terakhir hidupnya, di mana dia hidup sebagai istri dari kepala keluarga Parkinson. Bagaimanapun, pada saat ini, dia berada di sebuah ruangan di puncak menara tertinggi pangkalan ini sambil mengamati melalui jendela kapal besar keluarga Nash yang sedang diisi. Tempat dia berada berbentuk bulat. Semua dinding luarnya adalah jendela kaca besar, sesuatu yang memungkinkan siapapun di tempat itu untuk melihat sekeliling pangkalan angkatan laut ini. Dan saat dia melihat sekeliling markas di tempat kerjanya, lebih dari 2.000 tentara pasukan Minos sedang bekerja di sana. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang pada tahap ketiga dan keempat, yang hadir untuk menjaga tempat ini tetap berjalan dan melakukan layanan transportasi manual. Adapun prajurit di tempat ini, mereka hanya sekitar 750 tentara, semuanya pada tahap budidaya kelima. Saat dia melihat ke cakrawala, pintu yang ada di tengah-tengah tempat itu terbanting tepat setelah seorang tentara masuk ke sana. Letnan Celeste, muatan dari kapal keluarga Nash telah selesai, dan dalam beberapa menit, awak kapal itu akan berangkat dari pangkalan kita. Maka prajurit itu memberitahu sambil berdiri dalam posisi formal di tengah-tengah tempat itu. Apakah kalian sudah melakukan seluruh prosedur penyelidikan? Apakah kapalnya memenuhi spesifikasi? Apakah tidak ada orang lain selain yang diumumkan? Dia bertanya sambil melihat ke arah prajurit itu. Semuanya baik-baik saja, Bu. Kami sudah mensurvei kapalnya, dan semua awak kapal yang dinyatakan sudah berada di dalam lubang itu, menunggu izin untuk berangkat. Oke, biarkan mereka pergi. Dia berkata kepada orang lain yang ada di sana. Setelah itu, suara khas bergema melalui pangkalan itu, saat suara laki-laki terdengar dalam rangkaian suara. Nash 48, pintu keluarmu sudah dibersihkan. Lari, lari, dapatkan posisimu. Bersiaplah untuk menonaktifkan penghalang. Beberapa suara di sekitar pangkalan itu bergema di tempat itu. Ketika banyak tentara berlari dari satu sisi ke sisi lain dan mengambil posisi bertahan. Perhatian semuanya, penghalang akan terbuka dalam 5, 4. Benar, setelah beberapa saat peringatan awal bergema, ketika semua prajurit dalam keadaan siaga, dan kapal siap meninggalkan tempat ini, penghalang tersebut dinonaktifkan. Dan tidak lama kemudian, kapal besar milik keluarga Nash yang tidak dikenal itu menghilang di cakrawala. Pada saat yang sama, penghalang pangkalan itu kembali beroperasi. Kapal keluarga Nash berikutnya baru akan tiba minggu depan. Celeste bergumam dengan suara pelan sambil menggeliat di kursi yang didudukinya, di tempat yang sama dari sebelumnya. Apa itu? Namun, setelah beberapa menit mengamati sekelilingnya, dia akhirnya melihat beberapa titik bercahaya di tengah laut, beberapa puluh kilometer dari pangkalan itu. Bangkitnya dataran hitam bab 636, serangan pangkalan Angkatan Laut 1. Saat Celeste mengamati titik-titik itu dari kejauhan, sekitar 20 kapal perang perlahan-lahan mendekati pangkalan Angkatan Laut itu. Masing-masing kapal perang ini memiliki meriam besar di sisinya. Masing-masing mampu meluncurkan peluru meriam radius 1 meter. Dan meskipun meriam tersebut pasti akan menarik perhatian siapapun yang melihatnya dari dekat. Hal yang paling luar biasa tentang kapal-kapal ini adalah simbol yang sama yang diulangi pada setiap kapal perang. Simbol yang diulangi pada masing-masing kapal perang ini, pada bendera dan haluan, tampak seperti botol kaca berisi minuman di dalamnya. Itu adalah simbol keluarga Collins dari Kerajaan Ombak. Bu, kita sudah sampai di tujuan. Seseorang di salah satu kapal perang itu berkata dengan lantang. Sementara seorang wanita yang tingginya hampir 2 meter sedang berdiri di bagian tertinggi kapal itu, dengan salah satu kakinya bertumpu pada anak tangga. Bagus, dia berkata dengan puas sambil melihat ke depan dan sudah bisa melihat markas itu. Namun, kami baru saja melihat sebuah kapal meninggalkan lokasi itu. Apa yang harus kita lakukan? Serahkan perintah pada salah satu kapal dalam kelompok kita untuk mengejar mereka. Kita tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui tindakan kita di tempat ini. Dia berkata dengan tegas, mengambil tongkat besar dan menggenggam senjata itu dengan tangannya. Keluarga seperti itu telah menemukan lokasi di pantai dataran hitam yang menjadi kepentingan mereka. Terdapat banyak sumber daya bernilai tinggi, yang dapat menghasilkan puluhan juta kristal tingkat rendah kepada siapapun yang mengumpulkannya.
Setelah itu, mereka menemukan bahwa tidak ada pasukan tingkat tinggi di daerah ini, hanya pangkalan angkatan laut kecil di sekitar tempat yang mereka minati. Jadi, kepemimpinan keluarga Collins telah mengirim kelompok untuk mengambil alih kendali mereka. Mereka telah menyelidiki tempat ini sebelumnya dan menemukan bahwa tidak hanya tidak ada pertahanan tingkat tinggi di tempat ini, tetapi orang terkuat di sana hanya ada di level 50. Dan ini memberi mereka kepercayaan diri untuk bertindak melawan tempat ini. Pangkalan angkatan laut ini memiliki sumber daya yang berharga tetapi dilindungi oleh orang yang rapuh. Dan ini memberi mereka fakta bahwa hampir 100% kemungkinan bahwa ini adalah basis kekuatan tingkat menengah yang bekerja untuk organisasi lain atau semacamnya. Akibatnya, jika mereka mengambil tempat ini dan tidak meninggalkan jejak apapun, mereka dapat memperoleh keuntungan besar di dalamnya tanpa harus mengambil risiko dengan kekuatan tingkat tinggi. Itu sebabnya mereka mengirim pasukan besar ke sini. Itu untuk memusnahkan orang-orang di tempat itu dan mengumpulkan semua sumber daya itu. Oke, aku akan melakukannya. Pria itu mengatakan hal tersebut sebelum akhirnya berlari menuju sebuah ruangan di kapal perang itu untuk mengirimkan pesan wanita itu ke kapal perang lain dalam konvoi itu. Wanita seperti itu adalah pemimpin kelompok keluarga Collins, yang sudah berada di level 55, yang terkuat di kelompok ini. Adapun individu lain di 20 kapal perang itu, masing-masing berjumlah sekitar 200 orang, hampir semuanya berada pada tahap budidaya kelima. Namun, ada 10 raja spiritual dalam kelompok tersebut. Dengan yang terlemah di level 51 dan yang terkuat di level 55. Bagaimanapun, setelah pria sebelumnya menghilang dari pandangan wanita itu, dia memasukkan cerutu besar ke dalam mulutnya dan mulai merokok dengan tenang. Setelah melakukan itu selama beberapa detik, dia tersenyum dan melihat ke arah penjaga lain yang berdiri di dekatnya. Beri perintah kepada kami untuk memulai gerakan. 4 kelompok akan mendarat di pantai paling utara dan 4 kelompok lainnya di pantai paling selatan. Lalu, kita semua akan menyerang tempat itu secara langsung. Ya Bu, dan tidak lama kemudian salah satu kapal perang itu meninggalkan formasi itu, menuju ke arah kapal keluarga Nash. Sementara 8 kapal lainnya menuju ke arah pantai utara dan selatan pangkalan itu. Kapten, kami sedang dikejar. Seorang petugas dari kapal keluarga Nash bergegas menuju ke tempat sang kapten berdiri sambil berkeringat deras dan dengan raut wajah khawatir. Tenang saja penjaga Ed, tarik nafas sebentar, kata kapten kapal itu sambil berdiri dari tempat duduknya dan melihat ke arah pria malang itu. Pada saat yang sama, raja spiritual yang ada di sana untuk melindungi kapal itu juga menaruh perhatian pada masalah ini ketika dia bangkit dari tempatnya dan mendekati penjaga itu. Kapten, itu keluarga Collins. Ada banyak kapal mereka menuju pangkalan itu, dan salah satunya menuju ke arah kita. Apa? Kedua pria itu berkata secara bersamaan. Sementara alis mereka mengerutkan kening dan wajah mereka menjadi gelap. Mengapa keluarga Collins datang ke tempat ini? Dan apa yang mereka inginkan dari kita? Mungkin, ledakan. Namun, ketika orang-orang itu mencoba memahami informasi yang baru saja tiba, beberapa suara ledakan terdengar di telinga mereka. Pada saat yang sama, kapal perang yang mengejar menembak tanpa ampun ke arah mereka. Kotoran, mereka menyerang kita. Raja spiritual di kapal itu mengatakan ini dengan dingin. Tepat setelah merasakan kapalnya bergoyang karena salah satu bola meriam yang baru saja mengenai mereka. Dasar bajingan yang menyedihkan. Sialan kau, Collins. Tak kusangka kita hampir bersekutu dengan para bajingan itu. Kapten kapal berteriak dengan kebencian sambil mendekatkan dirinya ke jendela kaca dan melihat ke arah kapal musuh itu. Pada saat ini, semua meriam kapal perang keluarga Collins ditembakkan secara bersamaan, menyebabkan api kuning keluar dari mulutnya. Kemudian suara khas senjata itu menyebar ke seluruh area itu. Ledakan, retakan, kakiku, bajingan. Seseorang berteriak tepat setelah melihat bola logam jatuh di atasnya. Ledakan. Saat itu, orang itu hancur dan kemudian meledak berkeping-keping, tepat setelah peluru meriam mengenai bagian kapal itu. Serangan musuh, serang balik, gunakan semua daya tembak kami. Cepat, kirim pesan ke markas. Pertempuran laut yang sangat merusak kemudian terjadi di lokasi tersebut beberapa mil jauhnya dari pangkalan angkatan laut tentara dataran hitam. Dan sementara kapal keluarga Nash menderita akibat serangan musuh, kelompok keluarga Collins lainnya semakin mendekati pangkalan itu. Karena itu, Celeste akhirnya bisa melihat cahaya apa yang tadi. Bunyikan alarmnya, kita sedang diserang. Dia berteriak sekeras yang dia bisa, membuat setiap prajurit di gedung itu mendengarkannya. Dan saat itu, alarm di area ini mulai berbunyi. Wow, bersiaplah. Kita sedang diserang musuh. Wow, semuanya sudah siap. Prajurit di bawah pangkat sersan harus segera mundur dan mengunci diri di dalam kamar masing-masing. Grup 2, ikut aku. Grup 21. Beberapa teriakan terdengar di sekitar markas itu saat ini, karena banyak tentara berlarian di sekitar area itu, membawa berbagai jenis senjata di tangan mereka.
Sebagian besar sersan di pangkalan ini telah bertempur dalam banyak pertempuran di sekitar sini atau di kota kering. Jadi, mereka semua sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Oleh karena itu, meskipun rasa gugup selalu muncul dalam situasi seperti ini, mereka tahu apa yang harus dilakukan tanpa banyak penundaan. Itu simbol keluarga Collins, pikir Celeste sambil melihat ke 11 kapal yang mendekat dari barat pangkalan itu. Mengapa keluarga bangsawan kerajaan ombak mengirim kelompok seperti itu ke sini? Kupikir tidak ada keluarga di luar kerajaan coklat dan pulau batu yang mengetahui tentang tempat ini. Bagaimana mereka mengetahui tentang kita? Dia bertanya-tanya sambil mengepalkan tinjunya dan melihat sekelompok kapal mengarahkan banyak senjata mereka ke arah tembok pertahanan pangkalan ini. Sementara itu, di salah satu dari 11 kapal yang menghadap ke arah pangkalan angkatan laut itu, wanita level 55 itu sedang melihat targetnya dengan senyuman di wajahnya. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi pertahanan di lokasi itu, dan dengan demikian, baginya, pekerjaannya mungkin akan selesai dalam waktu singkat. Mengatur, tujuan, api, ledakan, ledakan. Kemudian, puluhan bola meriam dilemparkan ke arah tembok pertahanan pangkalan angkatan laut itu. Bangkitnya dataran hitam bab 637, serangan pangkalan angkatan laut 2. Ledakan, ledakan, lusinan bola meriam terbang melintasi langit wilayah itu, menyebabkan keheningan khas tempat itu menghilang. Saat api keluar dari mulut meriam dan kapal mundur perlahan ke arah yang berlawanan. Sementara setiap orang di kapal perang 11 House Collins tersenyum mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Hal yang sama terjadi pada kekuatan lain dari keluarga itu. Beberapa menit telah berlalu sejak perintah pemimpin kelompok itu. Oleh karena itu, sekitar 1.600 penjaga dari 8 kelompok sebelumnya telah mendarat di daratan dan bergegas menuju pinggiran pangkalan angkatan laut itu. Oleh karena itu, setelah mendengar suara meriam, setiap orang tahu bahwa sudah waktunya kelompok mereka bertindak. Semuanya sudah direncanakan, dan begitu tembok tinggi markas itu dihancurkan, ratusan penjaga ini bisa menyerang dan membantai siapapun yang ada di tempat itu. Setelah ini, mereka akan menikmati sumber daya berharga yang tersimpan di sana. Setidaknya itulah rencananya. Namun, kenyataannya sangat kejam bagi mereka. Benar, engah. Segera ketika peluru pertama dari lusinan bola meriam itu hanya berjarak beberapa meter dari mengenai salah satu dinding pangkalan itu. Penghalang hijau yang signifikan tiba-tiba muncul di tempat itu. Pada saat yang sama, lusinan bola meriam dari sebelumnya menabrak pertahanan yang diaktifkan oleh susunan tingkat 2 tingkat menengah di pangkalan itu. Dan sekuat apapun kekuatan dari masing-masing bola meriam ini, penghalang ini tidak dihancurkan hanya dengan satu gelombang serangan. Ada beberapa retakan di sana-sini. Retakan sehalus helai rambut, tapi ini tidak cukup untuk menghancurkan sesuatu yang dapat menahan kekuatan penuh dari Raja Spiritual level 58. Dan karena itu, senyuman di wajah ribuan anggota keluarga Collins di tempat ini langsung membeku saat melihat ini. Apa yang sedang terjadi? Paige mengeluh keras-keras sambil mengepalkan tinjunya erat-erat dan merasa sangat tidak enak atas kejutan seperti itu. Dia kemudian melihat ke salah satu bawahan yang berdiri di dekatnya dan bertanya dengan dingin. Itu adalah penghalang sialan kelas 2 tingkat menengah. Kenapa aku tidak diperingatkan tentang hal seperti itu? Kupikir tempat ini tidak memiliki perlindungan tingkat ini. Itu adalah informasi yang diturunkan dari kantor pusat setelah penyelidikan dilakukan kurang dari 2 bulan yang lalu. Mungkin orang-orang di tempat itu telah melakukan investasi pada pertahanan tersebut untuk sementara waktu. Ucapnya sambil berusaha menjauhkan diri dari rasa bersalah. Sengsara, orang-orang tua yang tidak berguna itu bahkan tidak bisa menjaga mata-mata di tempat sialan ini. Dan sekarang aku harus mengatasi masalah ini. Dia menggeram saat pembuluh darah di lehernya menonjol. Jika kita menggunakan seluruh peluru meriam kita mungkin bisa menghancurkan penghalang ini. Salah satu anggota kru itu berkata, tepat setelah melakukan perhitungan mental. Mereka tidak jauh dari pangkalan angkatan laut itu. Dan karena itu, dia bisa melihat dengan jelas berbagai retakan di sekitar membran penghalang itu. Setelah memikirkan tentang amunisi yang mereka miliki di masing-masing 11 kapal tersebut, dia segera menyimpulkan bahwa mereka dapat menghancurkan penghalang itu. Mendengar ini, Paige melihat ke arah orang itu dengan ekspresi masih marah. Namun dia menyimpulkan hal yang sama dengan pria itu, setidaknya kamu bukannya tidak berguna. Gardner, lakukan apa yang dia katakan, gunakan semua amunisi kita untuk menghancurkan penghalang itu. Dia berteriak, membuat semua orang di kapal itu mendengarnya. Manfaatkan hal itu dan suruh 8 kapal lainnya membuang semua muatannya juga. Setidaknya mari kita coba hancurkan tembok itu. Ya Bu, ayolah, orang-orang tidak berguna. Lakukan apa yang dikatakan Nyonya Paige, sampaikan informasinya ke kapal lain. Dan tidak lama kemudian orang-orang di kapal perang itu mulai berlarian, meneriakkan berbagai perintah, umumnya mengikuti perintah pemimpin mereka. Sementara itu, di dalam area yang dilindungi oleh barisan pertahanan markas tersebut,
Celeste telah meninggalkan pos sebelumnya dan mencapai salah satu pintu masuk markas tersebut. Pangkalan itu hanya dapat diserang dengan 3 cara. Yang pertama melalui pelabuhan, yang mereka kendalikan melalui pemecah gelombang yang bisa ditutup. Yang kedua melalui tembok tempat ini, yang masing-masing tingginya sekitar 10 meter. Dan yang ketiga adalah melalui langit. Dari 3 cara untuk menyerbu tempat ini. Cara pertama adalah yang paling tidak mungkin dilakukan karena orang-orang tersebut harus meninggalkan kapal mereka dan berada di bawah pengawasan tentara di pangkalan ini saat masih di laut. Yang kedua punya masalah, tapi selama seseorang cukup gesit untuk melewati tembok ini sebelum ditangkap oleh tentara setempat, maka itu mungkin. Adapun yang ketiga, sejauh ini merupakan alternatif terbaik. Ya, jika mereka bisa terbang, tentu saja. Lagi pula, masuk dengan binatang terbang raksasa di tempat seperti ini, yang penuh dengan musuh bersenjata, juga bisa sangat berbahaya karena binatang seperti ini bisa menjadi sasaran empuk. Dan mengambil risiko jatuh dari ketinggian tidak bisa diterima bahkan untuk orang-orang ini. Pembudidaya tahap ke-6. Oleh karena itu, tidak mengetahui cara terbang dan mengambil risiko masuk dengan binatang buas bisa menjadi lebih berbahaya daripada 2 alternatif lainnya. Terlepas dari semua itu, Celeste sudah tahu bahwa dia kemungkinan besar harus melawan orang-orang yang datang melalui darat, dengan peluang keberhasilan tertinggi bagi musuh. Oleh karena itu, dia langsung pergi ke lokasi pengawasan tembok lokasi ini. Bagaimana keadaan di sekitar markas? Pernahkah kita melihat musuh datang melalui darat? Dia bertanya tepat setelah memasuki salah satu ruangan di tempat itu. Setelah mendengar ini, orang yang bertanggung jawab segera menjawabnya sambil mengamati sekeliling. Letnan Celeste, kita memiliki ratusan musuh di sekitar pangkalan, dari posisi paling utara, mengikuti di sekitar pangkalan hingga kita mencapai titik paling selatan. Jadi, begitulah, dia bergumam dengan suara rendah, memahami bahwa hari ini tidak akan mudah. Yah, aku tidak akan membiarkan mereka meninggalkan dataran hitam dengan mudah. Tapi aku akan membiarkan mereka menghabiskan lebih banyak kekuatan mereka untuk mencoba menghancurkan penghalang pertahanan lokal. Saat dia memikirkannya, tidak lama kemudian ledakan lagi terdengar di seluruh area itu, karena banyak bola meriam terbang menuju membran hijau di sekitar area markas Minos. Ledakan, ledakan. Sementara itu, Paige menyaksikan retakan pada penghalang itu semakin besar seiring dengan semakin banyaknya amunisi yang digunakan. Namun saat menyaksikan proses ini, wanita yang memiliki reputasi sebagai wanita tangguh ini perlahan-lahan berkeringat karena cemas, takut senjatanya pun tidak akan membuahkan hasil. Kotoran, kami hanya punya 40 peluru meriam lagi. Jika kita tidak bisa menghancurkan penghalang ini, kita tidak punya pilihan selain kembali ke markas keluarga. Dia meremas batang logam yang ada di depannya saat dia melihatnya sebagai antisipasi. Tidak membobol markas itu berarti organisasi di balik tempat itu akan memiliki orang yang selamat. Dan dengan demikian, keluarga Collins akan mendapatkan musuh baru, yang telah direncanakan oleh organisasi ini sehingga mereka bahkan tidak akan mengetahui identitas para agresor. Lebih buruknya lagi, selain mendapatkan musuh baru, mereka bahkan tidak akan mendapatkan sumber daya yang dievaluasi dalam puluhan juta kristal tingkat rendah yang ada di tempat ini. Itu adalah mimpi buruk bagi wanita ini. Ledakan, 31, ledakan, 19, ledakan, 7. Dia bergumam dengan suara rendah setiap kali peluru meriam baru meninggalkan salah satu kapal itu. Retakan, namun, saat amunisinya hampir habis, selaput di sekitar markas pasukan Minos retak hingga meledak berkeping-keping. Saat melihat ini, Paige dan ribuan orang dari keluarga Collins di tempat itu berteriak puas, sementara banyak dari mereka sudah berlari menuju area itu. Ledakan, ya. Sial, ayo hancurkan mereka dan rebut kekayaan tempat ini. Dia berteriak puas ketika dia melihat beberapa dinding pangkalan itu runtuh. Tepat di tempat di mana beberapa bola meriam terakhir mengenainya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 638, Serangan Pangkalan Angkatan Laut 3. Setelah beberapa tembok di sekitar pangkalan Angkatan Laut dihancurkan, tidak butuh waktu lama, dan tak lama kemudian beberapa orang dari kedua sisi berlari menuju bukaan tersebut. Kelompok pertama terdiri dari tentara-tentara Dataran Hitam, yang mendekati pintu masuk yang baru dibuka, individu-individu yang berada agak jauh dari titik panas tersebut. Tapi meski mereka berlari menuju pintu keluar, tak satu pun prajurit ini berniat meninggalkan area dalam pangkalan Angkatan Laut ini. Lagi pula, itu bodoh, walaupun pertahanan utama tempat ini telah runtuh, namun base ini masih memiliki tembok tinggi yang hampir utuh dan alternatif yang dapat digunakan untuk menghabisi berbagai musuh. Dengan demikian, para prajurit itu berlari mendekati tempat-tempat yang hancur tersebut, di mana mereka dapat menyerang lawan mereka sebelum orang-orang tersebut memasuki pangkalan itu. Dan kelompok kedua dibentuk oleh 1.600 penjaga keluarga Collins yang menyerang markas ini dari bawah. Masing-masing dari orang-orang itu sudah bersiap untuk berlari menuju markas ini saat bagian manapun dari tembok tempat ini dihancurkan. Dan melihat beberapa celah di sana, tak lama kemudian para penjaga itu berlari dengan niat bertarung di mata mereka, siap membunuh untuk masuk ke markas ini.
Tujuannya di sini jelas. Bunuh, rampas, lalu kabur tanpa jejak. Oleh karena itu, mereka tidak membuang waktu. Bunuh musuh, untuk keluarga. Beberapa teriakan euforia terdengar di tempat itu saat ratusan orang berlarian sambil membawa senjata di tangan. Sebaliknya, yang lain sudah mengaktifkan tekniknya, membentuk serangan kuat di udara. Namun sebagian besar dari orang-orang yang mencoba menyerang markas pasukan Minos hanyalah jenderal spiritual, dan hanya 5 di antara mereka yang merupakan raja spiritual. Eko, kami akan menangani orang terkuat di pangkalan itu, dan kamu akan mencari sumber daya dan informasi di tempat itu. Salah satu dari 5 orang itu mengatakan hal itu dengan lantang ketika dia berlari bersama 4 raja spiritual lainnya. Setelah mendengar itu, segera 3 orang lainnya mengangguk ke arah individu yang seharusnya menjadi yang terlemah dari 5 orang tersebut, yang berada di level 51. Aku akan mencoba menyelidiki tempat ini secepatnya agar setelah kalian selesai, kita bisa keluar dari sini secepatnya. Ucapnya singkat, sebelum mengalihkan perhatiannya ke salah satu dari 3 lubang besar yang ada. Telah dibuat di dinding. Lubang-lubang ini terbentuk langsung oleh serangan bola meriam yang terjadi sebelumnya. Dan dengan demikian, itu adalah bukaan paling signifikan di pangkalan itu, yang dapat dengan mudah dilewati oleh selusin orang secara berdampingan. Namun meski hanya 3 lubang seperti itu yang terbentuk, masih ada setengah lusin lagi bukaan kecil, yang tercipta dari sisa kekuatan serangan sebelumnya. Jadi, ratusan penjaga dalam kelompok itu menyebar ke setiap celah tersebut, mengalir deras ke ruang yang lebih besar dan dengan lebih tenang ke ruang yang lebih kecil. Bunuh orang-orang malang itu, tunjukkan kekuatan keluarga Collins. Dasar bajingan, beberapa teriakan penyemangat diucapkan di tengah kerumunan itu ketika keempat raja spiritual sebelumnya mengikuti tidak jauh dari satu sama lain. Akhirnya, Eko berada sedikit lebih jauh di belakang kelompok itu, tinggal menunggu saat ketika raja spiritual dari pangkalan itu akan dihibur oleh sekutunya. Ini akan menjadi waktu terbaik baginya untuk bertindak ketika itu terjadi. Namun, saat anggota pertama keluarga Collins hendak masuk melalui celah yang diciptakan oleh bola meriam, tim muda Stuart akhirnya bertindak untuk pertama kalinya sejak jatuhnya penghalang. Pada saat itu, ketika puluhan orang mencoba masuk melalui lubang paling signifikan di tembok besar itu, beberapa susunan spiritual diaktifkan oleh tentara lokal tersebut. Ledakan. Segera setelah beberapa tentara mengaktifkan susunan spiritual yang mirip dengan meriam kapal tersebut, hujan pecahan peluru terbang ke arah banyak musuh di sekitar pangkalan itu. Pecahan peluru ini sebesar pisau barbeque dan terbang dengan kekuatan yang bahkan bisa menembus batu. Astaga, kekuatan! Sementara beberapa prajurit mengaktifkan susunan meriam di atas tembok. Para prajurit di sekitar celah tersebut menyerang lawan yang berani memasuki markas. Posisi para prajurit ini menguntungkan mereka karena pertahanan tempat ini menguntungkan mereka. Dan dengan pengalaman pelatihan bulanan tentang bagaimana bertindak dalam situasi yang mirip dengan invasi, masing-masing sersan tersebut tahu betul bagaimana cara menyerang musuh. Akibatnya, saat prajurit yang lebih tidak berdaya mengaktifkan meriam di atas tembok, sersan yang lebih kuat di darat segera menggunakan teknik serangan mereka. Sejak saat itu, banyak serangan spiritual terbentuk di udara, terbang segera setelahnya menuju banyak lawan yang berlari ke bagian dalam tempat ini. Astaga, haha, paluku akan menghentikan serangan mereka. Mari kita lihat, beberapa orang pertama yang melewati salah satu lubang itu mengatakan hal ini dengan arogan sambil melambaikan palu perang raksasa. Tanganku, kakiku, namun, bahkan sebelum dia menyadari kekuatan dari beberapa serangan itu, pria itu mendengar suara rekan-rekannya yang menderita akibat serangan yang disebabkan oleh meriam spiritual dari markas itu. Saat berikutnya, saat dia memutar palu perangnya di atas kepalanya, sebilah pedang energi kehijauan mengiris lengannya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Setelah lengannya terpotong oleh salah satu serangan yang dikirim oleh para prajurit itu, dia bahkan tidak punya banyak waktu untuk menangis karena penyesalan karena lalai. Pada saat itu, ketika lengannya terpotong, palu perang yang berputar di atas kepalanya condong ke bawah, menghantam bagian belakang kepala pria ini. Lalu tubuhnya jatuh tak sadarkan diri ke tanah. Dia belum mati, tapi itu tidak masalah. Itu karena tidak butuh waktu lama. Dan gelombang kejut dari serangan tentara dan penjaga keluarga Collins segera menghancurkan sebagian mayat di sekitar 3 lubang besar itu. Gelombang pertama penjaga yang mencoba memasuki pangkalan itu melalui beberapa celah di sana menderita akibat serangan tentara Minos. Namun, setelah puluhan orang tewas dan ratusan orang terluka di luar tempat itu, musuh segera mulai melakukan serangan balik. Dan sedikit demi sedikit, musuh dari pasukan yang dipimpin oleh Celeste memasuki markas itu. Ledakan. Menyedihkan. Kamu membunuh istriku. Lenganku. Brengsek. Aku akan membunuhmu. Kekuatan. Kumohon. Tolong jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Seseorang berteriak putus asa saat dia berlutut di tanah, kehilangan salah satu lengannya. Namun, saat air mata mengalir dari mata orang itu,
sebuah tombak menembus dadanya, menghancurkan jantungnya. Pada saat yang sama, beberapa jeritan ketakutan menyebar ke setiap bagian dari area itu, di lingkungan luar dan dalam dari bukaan di dinding. Banyak yang sudah meninggal bahkan tanpa sempat mengucapkan kata-kata terakhir mereka. Namun ada pula yang beruntung, atau mungkin kurang beruntung, sehingga bisa bertahan lebih lama dan merasakan teror fisik dan mental dari pertempuran yang melibatkan banyak orang. Dan situasi seperti itu, pertarungan habis-habisan, sama sekali tidak mudah. Bau darah di udara, tangisan ketakutan dari beberapa orang, suara keputusasaan dari orang lain, ditambah dengan lingkungan yang kacau, semua ini akan membuat siapapun di sana merasa seolah-olah waktu telah memutuskan untuk berlalu lebih lambat. Pada saat yang sama, setiap kali seseorang jatuh atau menangis kesakitan karena kehilangannya, orang lain di sekitar pasti merasakan tekanan psikologis tertentu. Apakah aku akan mati? Kenapa ini harus terjadi padaku? Apa yang telah saya lakukan hingga pantas menerima ini? Beberapa orang mungkin bertanya-tanya hal serupa di tempat seperti ini. Namun meskipun mereka takut akan kematian mereka, orang-orang tersebut memiliki tugas yang harus dipenuhi di tempat ini, tanggung jawab yang diwariskan dari organisasi di belakangnya. Dan jika digabungkan dengan semua itu, ditambah dengan fakta bahwa beberapa dari orang-orang ini bertarung berdampingan dengan teman atau anggota keluarga mereka. Teror dari pertempuran ini jauh melampaui rasa sakit fisik. Itu neraka. Medan perang sebenarnya adalah tempat orang-orang dari segala usia meminta bantuan dari ibu mereka. Jadi, Celeste berpikir dalam hati sambil melihat pemandangan kacau di pinggiran sambil melihat masa lawan yang sudah tumbang. Aku menemukannya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 639, Serangan Pangkalan Angkatan Laut 4. Celeste tidak butuh waktu lama untuk berlari ke arah mereka setelah merasakan gejolak spiritual dari 5 raja spiritual yang menyertai kelompok musuh itu. Dia tidak terlibat dalam momen-momen pertama pertempuran karena para prajurit di pangkalan itu berada di atas angin saat ini. Dan itu tidak aneh. Lagi pula, meski jumlah mereka lebih kecil, para prajurit ini memiliki beberapa trik yang menguntungkan mereka, termasuk kualitas teknik mereka. Jadi, gelombang pertama konfrontasi ini menguntungkan tentara Dataran Hitam, sehingga memungkinkan Celeste untuk tidak terlibat dalam momen pertama pertempuran ini. Akibatnya, wanita ini fokus untuk menemukan lawan yang paling kuat sehingga dia bisa melenyapkan mereka secepat mungkin. Yang terkuat di antara mereka hanya ada di level 54. Dia tersenyum ketika memikirkan hal ini, bergerak cepat menuju sekelompok orang yang hampir memasuki area dalam markas ini. Setelah melihat Celeste bergerak, banyak tentara di sekitar celah di dinding yang dia tuju menghentikan serangan mereka, mengarahkan pertarungan mereka ke sisi sayap. Cepat, jangan menghalangi jalan Letnan Celeste. Seseorang berteriak, memperingatkan tentara yang paling dekat dengan tempat tersebut. Namun, ketika tentara berusaha untuk tidak menghalangi Celeste, hal yang sama tidak berlaku untuk musuh yang mencoba menerobos ke markas itu. Banyak yang berhasil masuk melalui celah dan bertarung di bagian dalam markas yang paling dekat dengan tembok. Sementara itu, karena banyaknya kelompok musuh ini, meski beberapa menit telah berlalu sejak awal penyerangan, masih ada ratusan orang yang mencoba masuk ke sana. Karena alasan ini, lebih banyak penjaga terus-menerus berlari melalui celah di tembok lokal, sudah menggunakan pertahanan mereka dan melancarkan serangan hampir tanpa membidik siapapun. Mereka hanya ingin selamat dari pintu masuk ke tempat ini. Tapi, di saat yang sama, jika mereka beruntung, mereka dapat melakukan serangan balik ke arah mereka atau bahkan melukai lawan. Dan karena orang-orang ini, meskipun para prajurit di pangkalan ini memberi ruang bagi Celeste, dia masih harus menghadapi beberapa serangan yang akan datang. Astaga, kekuatan, berbagai bentuk energi menuju ke arah Celeste ketika puluhan orang melewati lubang di depannya, menghalangi jalannya. 5 orang itu hampir sampai ke markas. Kurasa sebaiknya aku melenyapkan mereka di luar dan memberikan sedikit lebih banyak ruang kepada para prajurit yang bertempur di sini. Di dalam markas. Jadi dia berpikir sambil menghindari serangan musuh dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Setelah itu, dia meletakkan tangannya satu di atas yang lain, setinggi pusarnya, dengan lengan sejajar, sambil melingkari teknik serangan utamanya. Penghancuran bintang, segera setelah mengaktifkan tekniknya, masih saat bergerak melalui tempat kacau itu, bola energi merah kecil dilemparkan ke arah lubang di depannya. Setelah Celeste meluncurkan hal seperti itu, puluhan orang di sekitar tempat itu merasakan betapa tidak menyenangkannya serangan ini. Tapi sementara mereka gemetar karena teknik kuat itu, mereka tidak bisa berhenti untuk mengamatinya. Lagi pula, mereka sudah melawan musuh bebuyutan. Banyak di antaranya memiliki kemampuan tempur antara level 48 dan 50. Dan karena sebagian besar penjaga keluarga Collins yang menyerang tempat ini hanya berada di antara level 45 dan 47. Situasinya tidak menarik bagi mereka. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat monster yang menjaga markas ini. Banyak bawahan keluarga Collins yang pertama-tama harus mengkhawatirkan monster-monster yang lebih kecil.
yang sudah berusaha melenyapkan mereka. Ah, apa itu? Ah, sementara sebagian besar orang di sekitar hanya takut akan kekuatan Celeste dalam pikiran mereka. Tidak lama kemudian tekniknya mengenai kelompok di sekitar pembukaan itu. Pada saat yang sama, lusinan orang di dekatnya merasakan getaran di punggung mereka saat bola energi merah seukuran tangan itu mengembang dan berkontraksi dengan cepat sebelum meledak. Ledakan. Dalam sepersekian detik, api merah telah menyebar ke sekeliling, dan fokus ledakan memancarkan gelombang kejut yang bahkan mampu membunuh Raja Spiritual level 50. Celeste baru saja membuka jalan dan, karena itu, dia tidak menggunakan banyak kekuatannya. Pada saat itu, tangisan kesakitan dari orang-orang di bawah pengaruh teknik Celeste berhenti. Dan lebih dari 80 orang tewas. Dari sekian banyak kematian itu, mereka yang berada paling dekat dengan pusat serangan bahkan belum sempat merasakan sakit. Mereka baru saja dilenyapkan oleh kekuatan yang dihasilkan oleh runtuhnya inti serangan. Namun, sebagian besar kematian terjadi di sekitar fokus ledakan, dalam radius sekitar 30 meter dari lokasi ledakan. Dari orang-orang itu, setiap orang telah terbakar menjadi abu oleh api merah. Hanya 5 detik setelah serangan tersebut, itu mengejutkan semua orang di sekitarnya. Apa? Bagaimana mungkin? Salah satu raja spiritual dalam kelompok itu berteriak ketika wajahnya menjadi semakin pucat. Kekuatan itu mirip dengan serangan yang dilancarkan oleh seorang kultivator level 57. Orang lain dari kelompok itu menyimpulkan ketika dia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba merambat di punggungnya. Kotoran, apa yang terjadi di sini? Mengapa ada begitu banyak informasi yang salah tentang tempat ini? Seorang wanita dalam kelompok itu berpikir ketika tetesan keringat menetes ke dahinya. Saat mereka berseru kaget dan memikirkan betapa mengerikannya pertempuran ini bagi mereka. Tidak lama kemudian salah satu dari mereka berbalik ke arah berlawanan dari markas itu dan mulai berlari. Berlari, individu yang paling penting dalam kelompok itu berteriak dengan suara serak. Sudah menggunakan sebagian besar energinya untuk lari dari sana. Penghancuran bintang, matahari siang hari. Namun, saat orang-orang itu mulai berlari dari tempat di dekat celah dinding yang baru saja dilewati Celeste, dia dengan cepat melancarkan serangan lagi. Dan sialnya orang-orang itu. Serangan seperti itu mengandung hampir sepertiga energi Celeste, sesuatu yang dia konsentrasikan ke dalam bola energi merah besar, yang radiusnya 2 meter. Karena kamu datang mengunjungi kami, aku tidak akan mengizinkanmu pergi sebelum mencicipi keramah tamahan kami, dia berkata dengan nada lembut, sesaat sebelum melancarkan serangan kuat terhadap orang-orang itu. Kotoran, teknik macam apa itu? Bagaimana bisa ada serangan sekuat itu? Itu terlintas dalam pikiran orang terkuat di kelompok itu ketika dia berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari sana. Dia merasa meskipun dia menggunakan teknik gerakannya sebanyak yang dia bisa, kecepatan Celeste lebih signifikan daripada kecepatannya. Dan melihat bola energi merah itu semakin dekat ke dirinya sendiri, perasaan tidak enak menyebar ke seluruh tubuhnya. Ledakan dan hapus semua kehidupan itu. Celeste berteriak dengan suara keras sambil membuat isyarat menutup tangan kanannya sambil mengarahkannya ke arah orang-orang itu. Saat dia melakukannya, bola energi raksasa, yang tampak seperti bintang mini, bersinar terang di tengah-tengah keempat individu itu dan meledak. Kabum! Kulitku! Akhirnya, ketika teknik tersebut telah menunjukkan kemegahan maksimalnya, ratusan orang di sekitar menderita karena berada di ruang yang terkena dampak ledakan. Ledakan tersebut telah mencapai jarak lebih dari 200 meter dari fokus serangan. Sehingga menyebabkan gempa kecil terjadi di lokasi tersebut dan muncul retakan pada dinding-dinding dasar tersebut. Adapun 4 raja spiritual yang menjadi target Celeste. Mereka bahkan tidak punya kesempatan. Hampir semuanya mati, hanya menyisakan cincin spasial mereka, satu-satunya benda di tubuh mereka yang tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan ofensif tersebut. Tapi salah satu dari mereka, meskipun dia telah mati akibat dampak serangan itu, tubuhnya belum hancur. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 640, Serangan Pangkalan Angkatan Laut 5. Raja spiritual level 54 yang berada di pihak musuh telah meninggal. Namun, karena karakteristiknya jauh di atas teman-temannya, tubuhnya belum terhapus oleh teknik Celeste. Oleh karena itu, setelah api merah yang menutupi ruang yang luas menghilang, hanya mayatnya yang tersisa. Dari ratusan orang yang terkena kekuatan destruktif dari teknik itu, hanya satu mayat yang tersisa, meninggalkan pemandangan yang mengerikan. Segalanya terjadi terlalu cepat. Tempat yang tadinya hidup dengan orang-orang yang berteriak dan mengekspresikan keberadaan mereka kepada dunia praktis menjadi kosong dalam hitungan detik. Selain mayat raja spiritual level 54 itu, yang ada hanyalah beberapa benda kecil yang bersinar dan banyak debu. Dan hal seperti itu tidak bisa diabaikan oleh orang-orang di sekitar. Sungguh hal yang mengerikan. Semuanya telah terhapus. Seseorang bergumam dengan suara rendah sementara rasa dingin yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya.
Tidak mungkin, bagaimana monster seperti itu bisa menghalangi kita? Bagaimana kita bisa bertahan? Kotoran, kotoran, kotoran. Aku harus melarikan diri dari neraka sialan ini. Aku tahu datang ke sini adalah ide yang buruk. Aku tahu itu, nasib burukku tidak pernah gagal. Sementara banyak anggota keluarga Collins gelisah dengan keadaan di sekitar markas itu, raja spiritual terakhir dari kelompok itu sama takutnya dengan para jenderal spiritual itu. Dia adalah yang terlemah dari kelompok 5 raja spiritual. Dan justru karena itu, dia mempunyai misi untuk menyelidiki tempat itu dan berada cukup jauh dari kelompok itu untuk tidak terlibat dalam situasi sebelumnya. Aku kacau, namun meskipun dia beruntung karena dia bukan salah satu dari sekian banyak orang yang dimusnahkan oleh Celeste, ajalnya sudah dekat. Sekarang banyak orang di depannya telah pergi, dia berhadapan langsung dengan wanita itu. Jadi, dia bisa melupakan misinya di sini? Celeste telah merasakannya sebelumnya, dan dengan hilangnya banyak gangguan itu, dia sekarang juga dapat melihat pria itu dengan baik. Brengsek, saya hanya bisa mencoba mundur. Mungkin anggota kelompok lainnya yang masih berada di kapal akan tiba di sini tepat waktu agar kita bisa menghadapi wanita ini. Dia meyakinkan dirinya sendiri, karena dia sudah mulai melarikan diri dari tempat itu. Ingin kabur, ya? Celeste menatap orang itu dengan mantap dan kemudian mulai mengejarnya. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari sini dengan mudah. Celeste tahu ada lebih banyak orang di kelompok musuh. Lagi pula, dia telah melihat banyak orang di kapal yang mendekati pangkalan angkatan laut ini sebelumnya. Karena itu, pasukan Letnan Minos ini tahu betul bahwa akan ada kemungkinan serangan gelombang kedua. Dan karena dia tidak tahu seberapa kuat orang-orang di kapal yang telah menghancurkan penghalang pertahanan itu, dia tidak akan mengambil risiko membiarkan orang ini melarikan diri. Kekuatannya cukup ekstrim, tapi tidak ada yang bisa menebak hal seperti itu hanya dari levelnya. Oleh karena itu, tentu saja, akan lebih baik jika musuh lainnya tidak menghubungi mereka yang melihatnya beraksi. Misalkan dia tidak memberitahu mereka tentang kemampuan bertarungnya. Kalau begitu, dia setidaknya bisa terus tampil menjadi raja spiritual level rata-rata 55, sesuatu yang bisa membuat pihak musuh meremehkannya sampai tingkat tertentu. Jika itu terjadi, dia bisa menangani kekuatan kapal-kapal itu lebih cepat. Kotoran. Dia mengejarku. Kultivator level 51 berpikir sebentar ketika dia melihat ke belakang dan melihat seorang wanita yang cepat dan marah berlari ke arahnya. Saat berikutnya dia berteriak dengan seluruh kekuatan di paru-parunya. Hentikan wanita sialan itu. Jika dia mencapaiku, kita semua akan mati di sini tanpa kematian kita ada artinya. Tetapi jika aku selamat, aku berjanji akan membalaskan dendammu dan menjaga keluargamu. Dia berkata dengan putus asa. Melihat banyak orang yang masih berada di tempat di sekitar pangkalan angkatan laut Black Plain Army. Mendengar hal seperti itu, banyak dari orang-orang yang menundukkan kepala karena bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat itu. Mereka mengetahui kemungkinan dan konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka ambil di tempat ini saat ini. Namun meski mereka tahu bahwa ucapan pria ini adalah yang terbaik bagi mereka, tetap saja rumit bagi orang-orang untuk menerima pengorbanan diri mereka dengan begitu mudahnya. Dibutuhkan banyak kekuatan mental, tekad untuk melangkah maju, dan mengikuti rencana dengan kemungkinan kematian 100%. Lebih buruk lagi, tidak semua orang peduli dengan apa yang akan terjadi pada keluarga mereka atau tindakan balas dendam yang mungkin terjadi setelah mereka meninggal. Lagi pula, sejauh yang diketahui siapapun, kematian adalah akhir, dan tidak ada bedanya jika mereka membalas dendam. Apa bedanya kumpulan atom dan energi spiritual jika tubuh yang menjadi bagiannya dibalaskan? Itu adalah salah satu cara berpikirnya. Namun, hanya sebagian dari orang-orang yang berpikiran seperti itu. Meskipun mereka akan mati dan mungkin tidak akan merasa lebih baik untuk membalas dendam. Beberapa orang rela mati demi keluarga mereka. Karena orang-orang ini, meski awalnya ragu-ragu. Beberapa orang di lokasi itu segera mulai berlari menuju Celeste sambil menggunakan segala yang mereka punya untuk menghalangi jalan wanita ini. Bunuh makhluk sialan itu. Berjuang demi keluarga Collins. Demi anak-anak dan wanitamu. Lindungi jalan keluar Tuan Lucas. Beberapa teriakan tekad bergema di seluruh area. Membangkitkan kembali semangat juang banyak penjaga keluarga Collins yang putus asa karena kekuatan mengerikan Celeste. Ah, bunuh dia. Saat beberapa ratus orang lagi di tempat itu mulai mengalihkan fokus mereka dari markas itu ke Letnan Celeste, wanita ini berlari mengejar targetnya. Itu sia-sia, pikirnya, merasakan betapa sia-sia upaya putus asa pihak musuh untuk menghentikannya. Celeste berada di level 55, dan dengan teknik tingkat peraknya, dia sekuat bangsawan level 57. Namun, banyak orang di sekitar pangkalan ini hanyalah bawahan keluarga Collins. Paling-paling, mereka adalah orang-orang yang memiliki serangkaian teknik tingkat biru, dan mungkin salah satunya adalah klasifikasi tingkat hitam. Tapi jika kita membandingkan kemampuan bertarungnya dengan seseorang yang hanya memiliki teknik tingkat biru, maka lawan seperti itu harus berada di level 60 untuk melawannya. Namun,
Yang terkuat dari individu-individu ini hanya berada di level 49. Perbedaannya terlalu signifikan, dan bahkan jika jumlahnya menguntungkan, mereka setidaknya harus mencapai target untuk menimbulkan kerusakan yang signifikan. Namun kenyataannya sangat buruk bagi orang-orang ini. Saat Celeste menggunakan terlalu banyak energinya dalam teknik gerakannya, dia segera berhasil melewati banyak musuh. Kotoran. Mereka tidak bisa menahannya. Raja spiritual Collins melihat ke belakang dengan mata yang sepenuhnya merah dan merasakan tenggorokannya tercekat. Kekuatan, dan tidak butuh waktu lama bagi wanita itu untuk melewati sebagian besar orang-orang itu, sambil menghindar sambil berlari menuju sasarannya. Namun saat melakukan hal itu, dia telah melancarkan banyak serangan terhadap orang-orang terkuat di jalurnya, secara strategis mengalahkan jenderal spiritual level 49. Baginya, hal ini tidaklah sulit. Dengan kekuatannya kurang dari 10%, dia telah melenyapkan lebih dari 30 orang ketika dia akhirnya cukup dekat dengan raja spiritual itu. Batalkan yang pertama. Setelah mendapatkan ruang kosong untuk mengirimkan serangan ke arah target tersebut, Celeste segera mengaktifkan teknik serangan keduanya, yang berfokus pada pertarungan tangan kosong. Teknik itu dapat menciptakan arus vakum berbentuk kepalan tangan ke arah pukulan penggunanya, menekan seluruh udara dan energi yang ada di jalur serangan hingga benda tersebut menabrak sasaran. Jika hal itu terjadi, anggap saja itu tidak menyenangkan. Kekuatan. Setelah sepersekian detik, serangan yang dikirim oleh Celeste menghantam punggung raja spiritual itu, menyebabkan dia terjatuh kesakitan. Dia terus berteriak sambil berguling-guling di tanah dan merasa seolah-olah seseorang perlahan-lahan membuka punggungnya. Saat raja spiritual ini berjuang dalam kesakitan, Celeste tiba di sisinya dan berkata dengan suara rendah, dengan nada yang dapat menurunkan suhu tempat itu sekitar 20 derajat. Kamu akan menjadi orang pertama yang mati karena teknik ini. Jangan sedih, itu bukan kematian yang tidak adil. Kekuatan.